Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidatul Hikmah Sakinah dengan NIM 070112842914. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pajak dan sistem pemungutan pajak. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Kemudian fungsi pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fungsi penerima atau budgetir, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kas negara. 2. Fungsi mengatur atau reguleran, yaitu sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. 3. Fungsi distribusi pendapatan, yaitu pajak mengumpulkan dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan lalu oleh pemerintah diberikan pada masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu melalui program-programnya. Pajak ini memiliki perbedaan dengan pemungutan lainnya. Seperti 1. Retribusi, yaitu pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa atau fasilitas yang diberikan langsung kepada pembayar, seperti retribusi parkir, sampah, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan semacamnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, retribusi ini atau disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Kemudian sumbangan, yakni pemberian sukarela tanpa imbalan langsung, di mana manfaatnya dinikmati oleh kelompok, bukan individu tertentu. Contohnya seperti sumbangan untuk korban bencana. Di Indonesia sendiri, pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pemungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang tentang pajak, yaitu A. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. B. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. C. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Oleh sebab itu, maka syarat pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu kondisi perekonomian, harus efisien, dan sederhana. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak secara sadar ataupun tidak sadar. Lalu timbul perlawanan terhadap pajak. Ada perlawanan pasif dan aktif. 1. Perlawanan pasif merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. 2. Perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Nah, perlawanan aktif ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penghindaran pajak atau tax avoidance dengan tidak melakukan tindakan yang dapat dikenai pajak, seperti tidak membeli barang mewah atau mengonsumsi alkohol, atau memindahkan usaha ke tempat terpencil agar terkena pajak yang rendah. 2. Pengelaan pajak atau tax evasion, tindakan melanggar hukum dengan menyembunyikan penghasilan untuk menghindari atau mengurangi pajak. 3. Melalaikan pajak, yakni tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada hukum pajak material dan hukum pajak formal. 1. Hukum pajak material, yakni memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 2. Hukum pajak formal, yakni memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat antara lain 1. Tata cara penetapan utang pajak. 2. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak dari beberapa peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukaan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding. Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. 1. Azas domisili atau disebut juga azas kependudukan. Pajak dikenakan jika wajib pajak tinggal atau berdomisili di negara tersebut, meskipun penghasilannya diperoleh dari luar negeri. 2. Azas sumber. Pajak dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sumber dalam negeri, meskipun penerimanya tinggal di luar negeri. 3. Azas kebangsaan atau azas nasionalitas. Pajak dikenakan berdasarkan kewarganegaraan tanpa melihat tempat tinggal atau sumber penghasilan. Sistem pemungutan pajak yaitu 1. Official Assessment System, yakni fiskus yang menghitung dan menetapkan pajak, sementara wajib pajak bersifat pasif. 2. Self-Assessment System. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajaknya. 3. Withholding system. Pihak ketiga memotong atau memungut pajak dari wajib pajak. Tarif pajak ini juga bermacam-macam. 1. Tarif degresif.
Presentasi pajak menurun seiring meningkatnya penghasilan. 2. Tarif tetap. Tarif pajak tidak berubah meskipun penghasilan naik turun. Contohnya, PPN 10%. 3. Tarif progresif. Tarif pajak meningkat seiring naiknya penghasilan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.